mudik dulu ya guys. Mudik. Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Bab 3078. Berikan wajah secukupnya. Bab 7666 sampai bab 7670. Ketika Culinan Xiao Changkun pergi ke Tianxiang Mansion, Hongwu sudah menunggu di depan pintu. Bagi Xiao Changkun, secara alami ia harus menunjukkan semangat yang besar, dan ia harus melakukan yang terbaik dalam pekerjaan tatap muka, karena ia memahami karakter Xiao Changkun, suka berpura-pura, dan menyelamatkan muka, sehingga ia harus memberikan muka yang cukup. Begitu Xiao Changkun menghentikan mobilnya, Hongwu dan manajer Tianxiang Mansion langsung datang menyambutnya. Presiden Pei, co-driver, mengenali Hongwu dan berseru, "Saya akan ke Changkun, dan Tuan Hongwu akan datang untuk menyambut saya secara langsung." Xiao Changkun berkata sambil tersenyum, "Tuan kelima Hong sangat menghormati menantu laki-laki saya, dan tentu saja dia tidak akan mengabaikan kita." Saat dia berbicara, Hongwu telah tiba di luar pintu pengemudi. Dia secara pribadi membukakan pintu kepada Xiao Changkun dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Xiao. Berikan saja mobil itu kepada Xiao Cheng. Dia akan membantumu parkir. Kamu ikut saja dengan saya dan pria ini." Xiao Changkun berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, itu semua berkatmu." Setelah itu, dia berkata kepada Presiden Pei di samping, "Presiden Pei, ayo keluar dari mobil." "Baiklah, baiklah." Presiden Pei sedikit pendiam di depan Hongwu. Dia mengangguk berulang kali sambil tersenyum, dan keluar dari mobil dengan sedikit takut-takut. Begitu dia turun dari mobil, Xiao Changkun memperkenalkan Presiden Pei kepada Hongwu dan berkata, "Tuan Hong, ini Presiden Pei dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kami. Dan dia juga kakak laki-laki saya." Presiden Pei tampak gugup. Dia hanyalah presiden dari sebuah asosiasi rakyat kecil. Di depan Hongwu, dia secara alami sedikit gelisah. Takut dia tidak akan mampu berdiri di depan matanya. Namun, yang tidak disangka Presiden Pei adalah bahwa Hongwu sangat sopan kepadanya. Dia berinisiatif untuk menjabat tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Presiden Pei, saya, Hongwu, senang bertemu dengan Anda." Aduh, Presiden Pei segera berjabat tangan dengan Hongwu dan berkata berulang kali, "Tuan kelima, Anda sangat sopan. Suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda." Hongwu berkata sambil tersenyum, "Karena Presiden Pei adalah teman Tuan Xiao, dia juga teman Hongwu saya. Jika Anda membutuhkan saya, Hong, untuk sesuatu di masa depan, bicaralah saja." Presiden Pei sedikit tersanjung. Mampu membuat Hongwu begitu sopan dan memberikan wajah seperti itu sungguh di luar dugaan. Dan saya merasa sangat bahagia. Semua orang peduli dengan wajah. Bahkan dia tahu bahwa setelah hari ini, ketika Xiao Changkun tidak ada, Hongwu mungkin tidak menganggapnya serius. Tetapi pada saat ini, jika Hongwu bisa mengatakan ini, itu sudah cukup untuk memberinya wajah. Pada saat ini, sebuah Audi A6 perlahan melaju ke pintu dan berhenti. Begitu mobil berhenti, seorang pria berlari keluar dari taksi, berjalan cepat ke arah Presiden Pei,
dan berkata dengan penuh semangat, "Lao Pei." Ketika Presiden Pei melihat pihak lain, dia langsung tersenyum dan berkata, "Oh, Saudara Zhang, Anda di sini? Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Saudara Xiao yang selalu saya sebutkan kepada Anda, Wakil Presiden Xiao." Setelah itu, Presiden Pei berkata kepada Xiao Changkun, "Changkun, ini Saudara Zhang yang sudah kubilang padamu, Zhang Hancheng." Zhang Hancheng berinisiatif untuk berjabat tangan dengan Xiao Changkun dengan sangat sopan dan mengucapkan terima kasih. "Halo, Saudara Xiao, saya telah mendengar Lao Pei berbicara tentang Anda berkali-kali, dan hari ini kita akhirnya bertemu." Xiao Changkun juga dengan cepat menjadi sopan, dan Presiden Pei di sampingnya dengan cepat berkata, "Saudara Zhang, izinkan Changkun memperkenalkan Anda kepada Tuan Hong, Tuan kelima Hong. Keduanya memiliki hubungan yang baik, jadi saya tidak akan melangkahi saya batas." Xiao Changkun sadar dan dengan cepat memperkenalkan, "Saudara Zhang, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini Tuan Hong Wu, bos dari rumah Tianxiang." Zhang Hancheng buru-buru berkata, "Oh Tuan Hong Wu, saya sudah lama mendengar nama Anda, dan hari ini saya akhirnya bertemu langsung dengan Anda. Saya pernah ke Tianxiang Mansion sebelumnya, tetapi saya belum pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda." Tuan Hong Wu berkata sambil tersenyum, "Karena Anda adalah teman Tuan Xiao, Anda juga adalah teman Tuan Hong saya. Kapanpun Anda datang ke rumah Tianxiang di masa depan, Tuan Hong secara pribadi akan menerima Anda." Zhang Hancheng juga sangat bersemangat. Sungguh suatu kehormatan memperlakukan orang ini sebagai tamu. Hong Wu juga sedang mengirim Buddha ke barat saat ini, dan dengan cepat berkata, "Semuanya, jangan berdiri di sini. Ayo naik bersama. Saya akan mengatur agar tamu Anda menunggu di sini. Selama mereka adalah pelanggan Diamond VIP, mereka akan berada di sana. Seseorang akan membawamu ke atas." Xiao Changkun juga menggema, "Ya, ya, ayo naik dulu, masuk dan tunggu perlahan." Dua orang lainnya tentu saja tidak keberatan, jadi mereka mengikuti Hong Wu dan Xiao Changkun ke kotak berlian termewah di Tianxiang Mansion. Setelah Hong Wu membawa mereka bertiga ke kotak berlian, dia berkata sambil tersenyum, "Kalian bertiga duduk sebentar. Saya akan meminta seseorang menyiapkan dahongpao untuk Anda. Anda bisa minum dan mengobrol. Setelah beberapa saat, pelayan akan membawakan menu untuk Anda lihat dan makan. Saya sudah memberitahu dapur apa yang harus dipesan. Ketika semua orang ada di sini, hidangan dingin akan disajikan terlebih dahulu. Jika Anda ingin bermain kartu, Anda bisa bermain kartu untuk sementara. Begitu Anda duduk, hidangan panas akan segera disajikan." Hong Wu mengatur semuanya dengan detail, dan mereka bertiga sangat puas dan bahkan bersyukur. Kedua orang itu memandang Xiao Changkun dengan sedikit kekaguman. Di mata mereka, seolah-olah Xiao Changkun adalah milik Ye Chen, semacam bos besar yang menyembunyikan identitasnya. Segera, para tamu perjamuan tiba satu demi satu. Hong Wu memang memberikan cukup banyak wajah pada Xiao Changkun. Setelah semua orang tiba, dia secara pribadi membawa 2 botol Maotai mahal seberat 3 pon ke dalam kotak.
Zhang Han memanfaatkan suguhan itu dan memesan 2 botol Mo Utai Feitian tambahan seberat 1 pon. Ada total 8 orang yang makan malam ini, 6 pon ditambah 2 pon, yang berarti persis 1 pon anggur per orang. Kelompok orang ini mungkin berusia 50-an. Meskipun ada beberapa yang memiliki kapasitas alkohol yang baik, menghadapi Mo Utai 53 derajat, yang terbaik hanya dapat minum 1 pon. Xiao Changkun memiliki kapasitas alkohol rata-rata dan dapat minum setengah pon jenis anggur ini, meskipun tidak buruk. Namun, karena Hong Wu memberikan cukup wajah pada Xiao Changkun, semua orang di meja makan juga memberikan cukup wajah pada Xiao Changkun. Mereka bersulang padanya di setiap kesempatan dan menyanjungnya, yang membuat kesombongannya mencapai puncaknya. Perasaan dihargai oleh semua orang ini segera membentuk kontras yang kuat dengan rasa sakit di hatinya karena ditinggalkan oleh Han Meiking. Kesombongan yang sangat terpuaskan seperti obat penyembuhan terbaik. Bekas luka di jiwanya sembuh dengan cepat, dan selain itu, status sosial orang-orang di meja makan jauh lebih tinggi daripada dia. Dan mereka semua bergegas berteman dengannya, yang membuat lingkaran sosial Xiao Changkun meningkat dan berkembang pesat. Suasana hati Xiao Changkun membaik, dan kapasitas minumnya meningkat secara alami. Antara mendorong cangkir dan mengganti cangkir, Xiao Changkun sudah minum setidaknya 7 tael. Xiao Changkun, yang telah meminum 7 ons anggur, sudah berbicara dengan keras, tetapi orang-orang di meja makan masih sering berdiri dan bersulang untuknya. Berkat fakta bahwa orang-orang menganggapnya tinggi, rasa anggur Xiao Changkun juga telah meningkat saat ini. Jika dia tidak bisa meminumnya, dia harus meminumnya sambil mencubit hidungnya. Ini dianggap sebagai rasa hormat. Jadi, saat jamuan makan berakhir, seluruh tubuh Xiao Changkun berada dalam kekacauan, dan dia mengalami ghosting yang parah saat melihat sesuatu. Yang lainnya sama seperti Xiao Changkun, semua orang minum dan terhuyung-huyung, dan akhirnya saling membantu keluar dari kotak. Melihat Xiao Changkun terlalu banyak mabuk, Hong Wu melangkah maju dan bertanya dengan prihatin, "Tuan Xiao, apakah Anda ingin saya mengantarmu kembali?" Xiao Changkun berkata dengan mabuk, "Kelima, Tuan Kelima, kamu terlalu sopan, aku hanya naik taksi kembali." Presiden Pei di samping mengingatkannya, "Changkun, bukankah aku sudah bertanya? Biarkan Xiao Wu menyetir mobil untukmu, dia seharusnya ada di sini. Aku akan meneleponnya, membuat panggilan telepon." Begitu Hong Wu mendengar kata Xiao Wu, dia berkata, Xiao Wu yang disebutkan Presiden Pei sedang menunggu di lobi. Dia tiba sekitar pukul 8 dan memberitahu pelayan kami bahwa dia ada di sini untuk menunggu Tuan Xiao dan Presiden Pei. Jadi saya meminta seseorang untuk mengatur agar dia beristirahat di aula. Presiden Pei berkata dengan tergesa-gesa, "Itu bagus sekali, biarkan Xiao Wu mengemudi." Melihat bahwa mereka telah membuat pengaturan, dan bahwa Xiao Wu memang tidak minum, dan terlihat lebih dapat diandalkan, Hong Wu berkata, "Oke, kalau begitu aku akan menjatuhkanmu." Ketika semua orang datang ke lobi di lantai pertama, Xiao Wu,
yang sedang menunggu di area istirahat lobi, segera berdiri, berjalan cepat ke arah Presiden Pei dan Xiao Changkun, dan berkata dengan hormat, "Presiden Pei, Wakil Presiden Xiao, kalian berdua kamu tidak minum terlalu banyak, kan?" Wajah Presiden Pei memerah dan dia berkata sambil tersenyum, "Minum terlalu banyak? Tidak. Itu tidak ada. Kami minum enak, minum bahagia." Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di sekitarnya. Setelah semua orang berbasa-basi sebentar, dia dan Xiao Changkun mengikuti Xiao Wu keluar dari Tianxiang Mansion. Hong Wu juga menyuruhnya keluar. Manajer Cheng dari Tianxiang Mansion telah mengantar culinan Xiao Changkun ke pintu dan menyerahkan kuncinya kepada Xiao Wu. Setelah Hong Wu memberikan beberapa instruksi, keduanya mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan duduk barisan belakang Rolls-Royce. Setelah Xiao Wu masuk ke dalam mobil, dia mengencangkan sabuk pengamannya dan mengeluarkan sebuah undangan, lalu berkata kepada Xiao Changkun, "Wakil Presiden Xiao, ini adalah undangan yang diminta Profesor Han untuk saya kirimkan kepada Anda. Bagaimana kalau saya memasukkannya ke dalam kotak sandaran tangan untukmu?" Xiao Changkun yang mabuk melambaikan tangannya dengan jijik dan berkata, "Apa, undangan yang buruk sekali. Han, pernikahan Han making, aku hanya tidak mau pergi." Melihat dia mabuk terlalu banyak, Xiao Wu langsung memasukkan undangan itu ke dalam kotak sandaran tangan dan berkata, "Aku akan menaruhnya di sana untukmu dulu. Kamu bisa membacanya saat kamu bangun besok." Xiao Changkun sudah setengah tertidur dan tidak memperhatikan apa yang dia katakan. Dia hanya mendesak dengan cemas, "Jangan berhenti bicara yang tidak masuk akal. Cepat mengemudi." Bersambung.